Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kami masih membahas pelajaran Injil Matius yang adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru, dan kita masih mengikuti jejak Tuhan sementara Dia membuat mujizat. Dan kita telah mencapai pasal 9, topik pelajaran kita hari ini adalah ayat 1 sampai ayat 13. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti studi ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk mengirimkan kepada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami judul untuk pasal 9 dan beberapa gagasan utamanya. Kristus masih melanjutkan pelayanan pekerjaan di pasal yang ke-9 yang dia mulai di pasal 8. Dia mengatakan kata-kata yang paling mulia dan terbesar dalam pasal 5, 6, dan 7 dalam khotbah di atas gunung. Kemudian di pasal 8 dia melakukan 6 mujizat dan di pasal 9 juga 6 mujizat yang menunjukkan pada kita belas kasihan Raja dan kuasanya. Dia berbelas kasih terhadap jiwa-jiwa yang tersiksa dan terluka, dan dia berkuasa atas segalanya, termasuk angin dan roh jahat yang ganas serta penyakit yang paling sulit. Tidak ada yang bisa bertahan di hadapannya. Di sini, di pasal ini, dia masih menjalankan otoritasnya tidak hanya atas kekuatan alam, tapi juga atas manusia. Jadi kita akan melihat dia memanggil Matius dalam ayat-ayat ini yang akan kita bahas hari ini. Dengan satu kata saja, dia membuat Matius meninggalkan segalanya dan mengikutinya. Terima kasih. Saya akan membaca narasi mujizat pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia. Mohon komentar Anda tentang bagian ini pada khususnya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Apa yang dilakukan dosa terhadap manusia? Ya, penyakit itu menggambarkan kepada kita apa yang telah dihasilkan dosa dalam diri manusia. Di sini kita melihat kecacatan lengkap. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Untuk menggapai Kristus, 4 orang harus menggendongnya seperti yang kita pahami dari Markus pasal 2. Dia bahkan tidak bisa menahan diri. Dan inilah yang telah dilakukan dosa. Ia menyebabkan kelemahan dan kecacatan total. Tidak mampu melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan, meskipun kita membuat segalanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita hanya memiliki kemampuan untuk berbuat dosa. Tetapi kita seharusnya dapat melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita sama sekali tidak mampu. Tapi syukur pada Tuhan, orang yang datang dengan digendong pergi membawa tempat tidurnya.
maka manifestasi kelemahannya menjadi gelar kekuatannya. Sebelum kita masuk ke dalam rincian keajaiban ini, apakah Anda melihat sesuatu pada mereka yang membawa orang lumpuh itu dan membawanya kepada Yesus? Bisakah kita mengambil pelajaran dari mereka? Sebenarnya saya mengagumi 4 orang ini, dan Kristus sendiri mengagumi mereka karena kita membaca ketika Yesus melihat bukan hanya iman orang itu, tetapi iman mereka yang berarti mereka dan laki-laki itu. Dan saya melihat banyak disebut 4 orang yang telah memberikan dampak positif yang luar biasa. Misalnya 4 penderita kusta yang menjadi berkat dan keselamatan bagi seluruh kota di Samaria. Ketika mereka pergi dan memberitahu raja tentang kemenangan besar yang telah Tuhan buat bagi umatnya. 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7. Juga ketika kita membaca Daniel 1, kita menemukan 4 pemuda tanpa celah dalam hidup mereka, tampan tetapi saleh. Daniel dan ketiga temannya. Betapa besar berkat mereka bukan untuk sebuah kota tapi untuk kerajaan besar. Ada 4 lainnya yang menjadi alasan berkat bagi seluruh dunia. Ketika kita mempertimbangkan Kisah Para Rasul 16, kita menemukan Rasul Paulus dan Timotius. Dan Lukas dan Silas, 4 yang pergi dari Asia ke Eropa. Mereka menaklukkan Eropa, jika kita bisa mengatakannya, tetapi tidak dengan pedang, tapi dengan firman Tuhan. Dan mereka menjadi berkat. Berapa banyak pahlawan yang dilahirkan di Eropa yang telah menjelaskan Alkitab dan melayani Kristus. Yang pertama bertugas di Eropa adalah 4 orang itu. Dan di sini kita lihat 4 orang yang menjadi berkat bagi 1 orang. Betapa indah bekerjasama dalam pelayanan Tuhan. Baik itu untuk seseorang atau kota atau kerajaan atau dunia. Dan adalah indah untuk membawa mereka yang membutuhkan Kristus ke hadapan Kristus. Benar. Jadi jika seseorang memiliki anak perempuan yang tidak mengenal Tuhan, dia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Kami mengangkat mereka yang membutuhkan Kristus di hadapan Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia. Benar. Dan Tuhan menghargai iman. Benar. Saya terkejut dengan apa yang Tuhan katakan, mereka membawa seseorang lumpuh kepadanya. Apa yang harus dia lakukan untuk menyembuhkannya? Ya. Tetapi Tuhan berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, percayalah hai anakku, dosamu sudah Diampuni. Apa hubungan kasus ini dengan pembicaraan tentang dosa dan pengampunan dosa? Kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, bahwa Tuhan melihat bahwa berkat bagi jiwa lebih penting daripada penyembahan tubuh. Dan inilah yang kita lihat dalam Mazmur 103 misalnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sebelum dia berkata, yang menyembuhkan semua penyakitmu, yang mengampuni segala kesalahanmu. Maka akan baik untuk kesehatan secara fisik. Tapi lebih penting menjadi sehat dalam roh dan bahwa dosa-dosanya diampuni. Hal kedua, seolah-olah Tuhan ingin memberitahu kita bahwa akar dari semua malapetaka dari manusia adalah dosa. Dan Tuhan datang bukan untuk menyembuhkan gejalanya, tetapi untuk menyembuhkan penyakitnya. Ada banyak orang ketika mereka sakit kepala misalnya. Mereka minum pil dan hanya itu. Tapi penting untuk mengetahui apa penyebabnya. Dan Anda sembuhkan penyebabnya. Jika itu hanya sesuatu yang sekali tidak apa-apa, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Ketika Kristus datang, dia datang untuk menyembuhkan penyakit, yaitu dosa. Hal ketiga, seolah dia ingin memberitahu kita bahwa berkat terbesar yang dapat dimiliki manusia adalah berkat keselamatan abadi. Apa untungnya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia dan kehilangan jiwanya sendiri? Itu sebabnya Tuhan memberinya hadiah terbesar, berkat dan keselamatan jiwa. Baik. Pertanyaan yang menggema dalam diri mereka ketika mereka mengatakan dia menghujat. Ya. Dan saya akan menambahkannya lagi, siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali seorang, yaitu Tuhan. Benar. Bagaimana Kristus membuktikan kalau dia adalah Allah? Sebuah bukti 3 kali lipat. Pertama, karena dia maha tahu, dia maha kuasa, dan dia adalah pengampun dosa. Maha tahu karena dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Dan dia berkata, mengapa kamu berpikir jahat di dalam hatimu? Tapi Tuhan, jika itu ada di hati kami, bagaimana engkau tahu? Karena dialah Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Hal kedua, mana yang lebih mudah? Untuk mengatakan dosamu telah diampuni? Mungkin mereka berpikir itu hanya omong kosong. Bagaimana seorang bisa membuktikan apakah dosanya diampuni atau tidak? Atau mengatakan bangun dan berjalan? Faktanya, pilihan yang lebih sulit bagi Tuhan jika saya bisa mengatakan ini dalam segala hormat karena tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tapi apa yang sangat merugikan Tuhan adalah pengampunan dosa. Jika harus menyembuhkan hanya
Tapi mungkin mereka berpikir sebaliknya dan berkata, itu hanya omongan yang tidak bisa dibuktikan oleh siapapun. Tapi jika dia berkata, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah, maka ini adalah buktinya. Bagaimanapun, Kristus melakukan keduanya. Dia berkata kepada pria itu, bangun, angkat tempat tidurmu dan pergi, dan dia pulang membawa tempat tidur. Tapi ini juga sebuah bukti supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Jika saya berasumsi bahwa saya bersalah pada seseorang yang disebut X, di sebelahnya ada seseorang bernama Y. Y tidak bisa memberitahuku, aku memaafkanmu. Ya, benar. Tapi X yang saya salahkan adalah orang yang Benar. harus memberitahu saya, aku memaafkanmu. Jadi ketika Kristus berkata, dosamu sudah diampuni, dia membuktikan bahwa dia adalah Allah terhadap Benar. siapa dosa dilakukan, karena Alkitab berkata, Benar. terhadap engkau sajalah aku telah berdosa Yang kau anggap dan jahat. melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi dosa ditujukan kepada Allah dan Kristus Benar. berkata, dosamu telah diampuni. Jadi Kristus adalah Tuhan. Benar, dan dalam Mika 7 kita membaca, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni, Yang mengampuni dosa? dosa. Jadi dia yang mengampuni adalah Tuhan Dan seperti yang yang Anda baru tunjukkan saja di Mazmur Anda katakan. 103, Yahweh yang mengampuni segala kesalahanmu. Tepat. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sebesar itu. Apakah itu kuasa yang diberikan di ayat 8? Apakah ada hubungannya dengan kata kuasa di dalam ayat 6 yang disebutkan? Silakan, Saudara Yosef. Dalam ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kami mencatat bahwa itu adalah kuasa di bumi. Mengapa? Karena jika orang percaya mati dan masuk surga, dia tidak membutuhkan pengampunan dosa, tidak ada pengampunan dosa di surga. Dan jika seorang adalah orang berdosa dan tidak ada pengampunan dosa di neraka, Pengampunan ada di bumi. pengampunan ada di bumi. Jadi dia yang menerima dan bergegas menerima pengampunan dosa di sini. Menang dan bahagialah dirinya. Dan dia yang melewatkan kesempatan di sini telah kehilangan selamanya. Baik, karena Anda telah Silakan. membuka topik ini dan sebelum kita Ya. menjawab pertanyaannya, jadi setelah kematian, tidak ada yang seperti menawarkan hadiah atas nama orang tertentu yang meninggal. Atau jika Anda berdoa atas nama seseorang yang meninggal, atau bahwa Anda terus membaca pernyataan apapun atas nama seseorang yang meninggal, maka Anda bisa meringankan siksaannya. Sehingga setelah beberapa saat, Tuhan akan mengubah takdirnya. Artinya setelah kematian tidak ada pengampunan apapun lagi, bukan melalui uang persembahan atau hadiah atau puasa atau doa atau apapun. Apa yang Alkitab katakan, Saudara Yosef? Izinkan saya untuk mengatakan bahwa apa yang baru saja Anda sebutkan adalah Injil setan. Apa yang dimaksud dengan Injil setan? Artinya adalah kabar baik tapi palsu. Apa nilai sebuah kebohongan yang setan tawarkan kepada Anda? Seperti di Eden. Dia berkata pada berita itu, kamu tidak akan mati. Apakah ini berita yang benar? Dia pembohong. Setan adalah pembohong dan dia adalah bapa setiap pembohong. Apakah yang baru saja Anda katakan didukung oleh setiap ayat di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Sama sekali tidak. Sebaliknya di sini dia berkata kebalikannya. Di sini bahwa kekuatan pengampunan dosa adalah ketika orang itu ada di bumi. Tetapi saya juga ingin mengatakan sesuatu yang lain, bahwa anak manusia memiliki kuasa untuk mengutuk, dan kita membaca tentang ini dalam Yohanes 5. Jika dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa setiap orang yang bertobat, yang datang dan minta ampun padanya, dia akan memberinya pengampunan. Tapi dia yang tak mau datang berkata, aku tak butuh pengampunan dosa. Anak manusia juga memiliki kuasa untuk menghukum. Kembali ke pertanyaan Saudara Carol. Sayangnya mereka belum melihat di dalam Kristus. Satu di tetapi antara umat manusia. satu di antara umat manusia yang telah memberikan kuasa sedemikian pada manusia. Kami mengatakan beberapa waktu lalu bahwa Kristus adalah Tuhan dan manusia pada saat yang sama. Dia adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging. Dan dia membuktikan ini dengan mengetahui pikiran mereka. Dan dengan berkata pada si lumpuh, bangun, angkat tempat tidurmu dan pulanglah. Dia tidak hanya mengatakan, dosamu sudah diampuni, tetapi membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa adalah yang esa, yaitu Tuhan. Tapi sayangnya mereka mengatakan bahwa dia ini menghujat karena siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan. Dan ketika dia membuktikan bahwa dia benar-benar mengampuni dosa, mereka berkata, ya Allah telah memberikan
kuasa pada manusia. Jadi mereka bersikeras dan sampai hari ini ada orang Hanya salah satu manusia. yang bersikeras bahwa Kristus hanyalah salah satu manusia saja, tidak lebih. Karena kita telah bertemu Kristus, pengampunan dosa, dan Dia adalah Allah, saya ingin Anda memberitahu saya apa artinya pengampunan dosa. Karena sesungguhnya kata pengampunan dosa adalah apa yang orang inginkan dimanapun. Benar. Berapa banyak orang yang melakukan perjalanan ke ujung bumi dengan satu keinginan untuk kembali dari tempat yang mereka kunjungi, dosa dan pelanggaran mereka diampuni. Benar. Berapa banyak orang yang bersedia membayar dan untuk membangun rumah sakit dan sekolah dan tempat penampungan, berharap untuk 1 detik saja ada pengampunan atas dosa-dosa mereka. Orang-orang mempersembahkan tubuh mereka dan puasa dan doa mereka untuk pengampunan dosa. Bagaimana dosa dan pelanggaran diampuni? Pengampunan dosa benar-benar merupakan tuntutan yang sangat berharga. Karena tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa ia telah berbuat dosa. Kita semua adalah pendosa. Tapi kita mencari pengampunan dosa seolah Anda tidak melakukan dosa apapun, atau izinkan saya mengatakannya menggunakan kata-kata Ayub 33, ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa. Dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Jadi, apakah kita sudah berdosa? Pasti. Oke, saya ingin menyingkirkan dosa-dosa. Faktanya Alkitab jelas penuh kategori dan jelas dengan memberitahu kita, dan tanpa pertumpahan darah, tidak ada penebusan. Jadi ini mengharuskan Kristus datang dan berbagi darah dan daging dengan kita, mati di kayu salib, dan menumpahkan darah sehingga kita akan menikmati pengampunan dosa. Ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 13, khotbah yang Rasul Paulus katakan, oleh karena dialah maka diberitahukan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh karena dialah yang adalah Kristus, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum tidak memberi Anda pengampunan. Yang memberi Anda pengampunan ada dalam Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib dan menumpahkan darahnya. Dan tanpa penumpahan darah, Tidak ada penebusan. Benar. Saudara Yosef, izinkan saya melanjutkan ke bagian kedua, yaitu panggilan Matius dalam ayat 9-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius dan mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus pun mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pertama, mohon beri kami gambaran tentang Matius dan panggilan Matius. Matius adalah penulis Injil ini seperti yang kita ketahui. Namanya Lewi sebelumnya. Tampaknya ketika Kristus memanggilnya, dia mengubah namanya dan memberinya yang baru, Matius. Dan nama Matius itu indah karena artinya pemberian Tuhan. Dan sungguh, Kristus memiliki karunia besar yang dia berikan untuk kita. Dia memberi kita hidup yang kekal. Jadi Matius menyiratkan gagasan ini. Matius adalah seorang pemungut cukai. Dan dia disebutkan dalam daftar para rasul di pasal yang akan datang, pasal 10, Matius pemungut cukai. Meskipun pemungut cukai dihina, Matius sendiri menghubungkan para pemungut cukai dalam pasal ini dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ketika kita membaca Matius 18 misalnya, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dalam Matius pasal 21, kita membaca pemungut cukai dan pelacur. Jadi dia mengasosiasikan mereka dengan kelas masyarakat yang paling rendah, dan inilah kerendahan hati. Dia tahu dari mana asal-usulnya. Hatiku awalnya tidak murni, tapi terima kasih Tuhan yang menerima saya dan mengubah saya. Dia memberi saya nama baru dan pekerjaan baru. Dia adalah seorang pemungut cukai yang melayani kekaisaran Romawi. Dia menjadi murid Tuhan Yesus Kristus melayani kerajaan surga. Sungguh suatu kehormatan besar, dia beralih dari melayani para budak menjadi melayani tuannya. Izinkan saya mengklarifikasi kepada pemirsa, pemungut cukai adalah petugas yang mengumpulkan pajak. Mereka mengumpulkan uang, dan mereka membayarnya kepada penguasa Romawi. Dia berurusan dengan uang, dan uang memiliki daya tariknya. Tetapi Kristus mendatanginya dan dengan seruan yang berbeda berkata kepadanya, ikutlah aku. Beritahu kami tentang pernyataan singkat ini, yang membebaskan Matius dari jerat uang sehingga ia berdiri dan mengikuti Yesus.
Tentang seruan ini dan panggilan ini yang oleh para penafsir disebut sebagai panggilan wajib. Kita membaca dalam Yohanes 10 dan dia memanggil domba-dombanya sendiri menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Saya kira Tuhan memanggilnya dan berkata, "Matius, ikuti aku." Jadi, dia meninggalkan segalanya dan mengikutinya. Padahal itu adalah panggilan wajib. Panggilan yang hebat, yang memindahkannya ke peringkat yang sama sekali berbeda. Ini memungkinkan dia menulis kitab pertama dari Perjanjian Baru. Ketika kita membaca tentang kota surgawi dalam Wahyu 21, kita tahu bahwa nama-nama 12 rasul anak domba tertulis di dasar tembok kota. Dan di antara mereka, nama Matius akan bersinar selama-lamanya. Dalam pasal 19, kita membaca pada waktu penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di pasal 9 ayatnya yang ke-13, "Jadi pergilah, dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Jelaskan arti belas kasihan dan pengorbanan. Ayat Silakan. ini muncul dalam Hosea 6 ayat 6. Dan itu dikutip dalam Injil Matius 2 kali. Pertama kali di sini dan kedua kalinya dalam Matius pasal 12. Beginilah cara kami memahami bahwa belas kasih itu berlipat ganda. Belas kasih bagi tubuh dan belas kasih bagi jiwa. Di sini itu adalah belas kasih bagi jiwa-jiwa. Pemungut cukai dan orang berdosa adalah orang sakit yang membutuhkan pengampunan dan penyembuhan dan pembersihan dan pembenaran. Inilah yang dimaksud dengan belas kasihan di sini. Sementara dalam Matius 12, para murid lapar dan mereka memuaskan rasa lapar mereka. Tetapi orang-orang Farisi keberatan dengan murid-murid Kristus karena mereka sedang memetik gandum dan menggosoknya dan memakannya. Apa yang dimaksud dengan belas kasihan? Adalah bahwa Tuhan tidak ingin agama berubah menjadi ritual belaka, tapi agama yang Tuhan tuntut adalah keselarasan antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga saya terpatri dengan sifat-sifat Tuhan dan kemurahan Tuhan dan cinta Allah bagi jiwa-jiwa. Inilah agama yang benar, atau seperti yang dikatakan Rasul Yakobus, agama yang murni dan tidak tercemar di hadapan Allah dan Bapa. Bukan hanya sekedar melakukan ritual dan persembahkan korban, dan hanya itu cukup. Apalagi yang Anda minta dari saya, Tuhan? Saya telah melakukan apa yang Anda paksakan pada saya. Sekarang biarkan aku menjalani hidupku sesuai dengan keinginanku. Tuhan menginginkan sesuatu yang lain. Dia menginginkan kesesuaian karakteristik manusia dengan Tuhan. Dari mana saya mendapatkan ini? Dengan dilahirkan dari Tuhan. Saya minta Tuhan untuk memberikan saya sifat ilahi. Dengan dilahirkan dari Tuhan, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Baik, juga dalam kejadian ini kami melihat pemungut cukai dan orang-orang berdosa mendekat kepada Tuhan. Ya. Dan Anda telah menjelaskan melalui pasal 9 dan pasal 8 bahwa mujizat yang dilakukan Tuhan menggambarkan kebutuhan orang berdosa dan bagaimana dosa telah merusak dirinya. Jadi bagi penderita kusta, orang berdosa itu apa, dan untuk orang lumpuh, orang berdosa itu apa? Saya ingin keajaiban yang Tuhan lakukan lagi, dan beritahu saya apa yang dilakukan orang berdosa dan apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Pemungut cukai dan orang berdosa, apa yang telah Tuhan lakukan dengan mereka? Jadi mujizat pertama adalah penderita kusta. Karena dosa yang luar biasa di Israel adalah kenajisan mereka. Seperti yang dikatakan Alkitab kepada kita dalam nubuatan Yesaya, jelas bahwa orang-orang ini najis. Benar. Celakalah aku karena aku telah binasa, karena aku adalah orang yang Najis. najis bibir. Inilah dikatakan oleh Yesaya sendiri. Dan aku diam di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan kita semua seperti seorang yang najis dalam Yesaya 64. Jadi kita butuh pemurnian. Lalu dia cacat, manusia cacat, tidak mampu diwakili dalam pelayanan muda. Dari perwira yang tidak berdaya, kemudian dia lelah dan tidak nyaman. Diwakili dalam ibu mertua Simon yang mengalami demam. Keadaan di sekitar kita mengganggu dan mengamuk seperti gambar laut.
tapi Tuhan bisa menenangkan keadaan di sekitar kita. Manusia itu ganas karena ia kerasukan setan dan ia diperbudak oleh dosa dan setan. Kristus membebaskan diri dari setan, kemudian lumpuh dan Tuhan membebaskan orang lumpuh dan memberinya kekuatan. Dan Tuhan membebaskan orang lumpuh dan memberinya kekuatan. Dan setelah tidur adalah manifestasi dari kelemahannya. Itu menjadi gambar dan gelar kekuatannya, jadi dia membawa tempat tidurnya dan pergi. Dan di sini kita mencapai kuasa Tuhan untuk mengubah hati. Satu yang dia katakan kepada Matius mengubahnya dan membuatnya mengikuti. Kemudian di sini para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Kristus dan Kristus mendekati mereka. Kristus memiliki kuasa untuk menyembuhkan semua penyakit rohani yang kita lihat di pasal 8 dan pasal 9. Orang Farisi dan ahli Taurat keberatan dan berkata, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Ketika mendengar itu, Yesus berkata, "Mereka yang sehat tidak membutuhkan tabib, tetapi mereka yang sakit. Siapa yang sehat dan siapa yang sakit? Mereka yang sehat adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang sakit adalah orang-orang berdosa. Orang benar di mata mereka sendiri." Saya berbicara tentang kejadian ini. Ya, di sini kita semua orang berdosa. Kita semua sakit. Tetapi karena pemungut cukai dan orang berdosa datang untuk makan bersama Kristus atau Kristus menerima untuk makan bersama mereka. Mengapa? Karena mereka yang sehat tidak membutuhkan tabib. Jika orang sehat bisa ada, mereka tidak membutuhkan dokter. Jika mereka benar di mata mereka sendiri, maka mereka tidak membutuhkan penyelamat. Mengapa mereka membutuhkan penyelamat? Tapi Matius mengatakan sesuatu yang indah di sini. Bahwa jika Tuhan menahan diri dari makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa, Dia akan meninggalkan dunia. dia akan makan sendirian sepanjang waktu. Kristus memang dipisahkan dari orang-orang berdosa. Dia kudus tanpa kejahatan atau kenajisan. Dia dipisahkan dari orang-orang berdosa tidak secara harafiah, tetapi secara moral. Dia mencintai orang-orang yang hidup di dunia, tetapi dia membenci setiap dosa. Benar, benar. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Dosamu telah diampuni adalah bukti bahwa Kristus adalah Allah. Karena dosa dilakukan terhadap Tuhan secara pribadi dan yang dapat mengampuni hanyalah Tuhan. Juga pengampunan dosa ada di bumi dan bukan di neraka atau di surga. Tuhan Maha Tahu, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dia Maha Kuasa dengan kebesaran dan kekuatan kuasanya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dialah penghapus dosa. Tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita juga telah belajar bahwa berkat terbesar yang Tuhan pandang cocok untuk manusia adalah berkat keselamatan abadi. Dan buktinya ada di sini dalam kisah si lumpuh. Tuhan berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni. Sebelum ia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Juga dalam Mazmur kita temukan bahwa dia yang mengampuni segala kesalahanmu sebelum yang menyembuhkan segala penyakitmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar hari ini bahwa Kristus, sementara dia adalah seorang manusia di bumi, namun pada saat yang sama dia adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging. Dan dia yang dapat mengampuni dosa dengan kuasanya. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali satu, itu adalah Tuhan. Pemirsa, jika Anda sadar tentang kerusakan dan kecacatan Anda dan kesalahan dan dosa Anda, selamatkan dirimu dari kehancuran. Berbaliklah pada Kristus, mintalah pengampunan Tuhan melalui pribadi Kristus dan karyanya di kayu salib. Dan Anda akan menerima pengampunan abadi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan
Tuhan bebaskan aku